Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Aulia Dewi, Ayu Sulistiawati, Eki Yunikartika, dan Hasliza Awalia. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tugas dan Kewajiban Humas pada Lembaga Pendidikan dan jenis kegiatan Humas pada Lembaga Pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi Humas Lembaga Pendidikan. Humas memiliki fungsi membangun fungsi pengelolaan dan mempertahankan hubungan yang baik antara lembaga atau organisasi dengan masyarakat lain yang dapat memberikan pengaruh kesuksesan atau kegagalan sebuah lembaga atau organisasi itu sendiri. Humas memiliki 3 fungsi utama, yakni 1. Mendedikasikan diri terhadap kepentingan dan kebutuhan orang tua peserta didik dalam pembelajaran yang dilakukan guru terhadap murid-muridnya. Yang kedua, membentuk komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua murid. Dan yang ketiga, memfokuskan tutur kata, tutur sapa, dan perilaku yang baik yang ditunjukkan guru kepada orang tua peserta didik sebagai pengguna melalui media cetak maupun media online. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa fungsi hubungan masyarakat adalah memelihara, mengembang tumbuhkan, mempertahankan adanya komunikasi timbal balik yang diperlukan dalam menangani dan mengatasi masalah yang muncul. Yang selanjutnya yaitu tugas dan kewajiban hubungan masyarakat. Adapun tugas dan kewajiban utama hubungan masyarakat pada lembaga pendidikan adalah yang pertama, menyampaikan pesan, informasi dari lembaga pendidikan secara lisan, tulis, atau visual kepada publik. Yang kedua, melakukan studi dan analisis atas tanggapan publik terhadap kebijaksanaan dan tindakan lembaga pendidikan. Yang ketiga, menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dalam memberikan pelayanan yang mengesankan pada publik. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Humas dibutuhkan sinergi semua pihak dalam lembaga pendidikan. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak diraih oleh satu elemen dalam lembaga pendidikan saja, tetapi dibutuhkan sebuah unit atau kesatuan seluruh masyarakat pendidikan guna menghasilkan sinergi dalam mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya Hasliza Awalia, NIM 2611930, akan menjelaskan tentang Humas dan Lembaga Pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai sebuah organisasi memiliki 2 jenis komunikasi. 2 jenis komunikasi tersebut dibedakan menjadi 2. Yang pertama, dilihat dengan pihak mana lembaga pendidikan yang melakukan komunikasi, dan yang kedua yaitu dilihat dari arah komunikasi. Yang pertama, dilihat dengan pihak mana lembaga pendidikan melakukan komunikasi, yaitu terbagi menjadi 2, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yaitu komunikasi dengan pihak internal seperti kepala sekolah, guru, tata usaha, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komunikasi eksternal yaitu komunikasi antara pihak sekolah dengan publik seperti orang tua siswa, masyarakat, pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dilihat dari arah komunikasi, yaitu terbagi menjadi 3, komunikasi atas, komunikasi bawah, dan komunikasi horizontal. Komunikasi atas yaitu komunikasi yang dengan lembaga yang lebih tinggi, contohnya komunikasi lembaga pendidikan dengan Kanwil. Yang kedua, komunikasi ke bawah yaitu komunikasi yang diberikan dari lembaga tinggi ke lembaga yang lebih rendah. Yang ketiga, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi oleh lembaga pendidikan dengan instansi yang bersifat resmi, contohnya komunikasi lembaga pendidikan dengan bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu bagian terpenting dari lembaga pendidikan. Humas berperan sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang komunikasi dan kerjasama antara pihak sekolah dengan luar
pihak sekolah. Humas menitik beratkan pada aktivitas hubungan antara lembaga pendidikan dan pihak masyarakat. Bentuk hubungannya yang pertama yaitu dengan hubungan antara lembaga pendidikan dengan orang tua dan warga masyarakat. Hal ini bisa bersifat individual ataupun organisasi. Yang kedua, hubungan lembaga dengan alumni. Yang ketiga, hubungan lembaga dengan dunia kerja. Contohnya, sebuah lembaga pendidikan bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang nantinya lulusan dari lembaga pendidikan ini akan dimasukkan ke perusahaan tersebut sesuai dengan persyaratan. Dan yang terakhir yaitu hubungan dengan instansi lain. Baik, saya di sini Eki Yuni Kartika NIM 206190019 akan menjelaskan tentang poin selanjutnya, yaitu kegiatan humas di lembaga pendidikan. M. Linggar Anggoro menyebutkan hubungan masyarakat atau humas menjadi suatu profesi yang banyak diminati saat ini. Tidak dipungkiri, hampir semua institusi, baik organisasi komersial maupun non-komersial membutuhkannya. Humas sering diidentikan dengan periklanan meskipun pada hakikatnya berbeda. Selain itu, dikenal pula marketing relation sebagai konsep membangun cita lembaga dan produk dengan memberikan informasi yang rinci dan lengkap. Purwanto mengkategorikan hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan ke dalam 3 jenis, yakni yang pertama hubungan edukasi, yang kedua hubungan kultural, dan yang ketiga hubungan institusional. Yang pertama ada hubungan edukatif sebagai hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Yang kedua ada hubungan kultural, diartikan sebagai usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga ada hubungan institusional, diartikan sebagai hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan penerangan, jawatan pertanian, perikanan, dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Kegiatan humas merupakan upaya dalam memperoleh dukungan masyarakat. Bentuk interaksi antara lembaga pendidikan dengan suatu perusahaan dapat diwujudkan dalam bentuk penyusunan kerangka pembelajaran yang terpakai dalam kegiatan ekonomi. Perusahaan memberikan masukan kerangka materi pembelajaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan yang menyesuaikan dengan kemampuannya dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran ini dapat mewujudkan sinkronisasi perkembangan keilmuan yang ada di dalam pendidikan. Hubungan masyarakat mempunyai tanggung jawab keluar dan ke dalam yang berkaitan dalam pengelolaan opini yang menentukan sikap yang perlu dilakukan oleh organisasi. Network menjadi kebutuhan pokok bagi lembaga pendidikan untuk menindaklanjuti pembelajaran aspek produktif sebagai ciri khas lembaga pendidikan. Peran dan kegiatan humas di sekolah ada 4, yaitu yang pertama penghubung, yang kedua pengkomunikasi, yang ketiga pendukung, dan yang keempat publikator. Yang pertama ada penghubung. Humas di sekolah berperan sebagai penghubung antara sekolah, yaitu kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dengan masyarakat atau orang tua peserta didik. Yang kedua ada pengkomunikasi. Secara individu, pendidik yang ditugasi menjadi humas sekolah harus memiliki kemampuan dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak maupun elektronik. Yang ketiga pendukung. Humas sekolah merupakan pendukung program sekolah, artinya keberadaannya akan dipandang penting manakala berperan sesuai perannya secara baik. Yang keempat ada publikator. Humas sekolah juga memiliki peran sebagai publikator, yakni orang yang diberi tugas untuk mempublikasikan hasil-hasil kegiatan sekolah kepada masyarakat.
Baik, saya Anissa Aulia Dewi akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kriteria petugas humas. Terdapat 6 kriteria yang harus dimiliki seorang petugas humas atau pranata humas public relation. Antara lain, yang pertama, mampu menghadapi semua orang yang memiliki beraneka ragam karakter. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jelas, lugas, baik secara lisan maupun tertulis atau bahkan secara visual. Yang keempat, mampu mengorganisir segala sesuatu, termasuk dalam perencanaan program. Yang kelima, memiliki integritas personal, baik dalam profesi maupun kehidupan pribadi. Yang keenam, mempunyai imajinasi. Yang ketujuh, serba tahu, dalam hal ini adalah akses informasi yang seluas-luasnya. Petugas humas dituntut cakap dalam bekerja, rapi dan pantas, serta tidak berlebihan dalam berpakaian. Sopan dan santun dalam bertutur kata dan bersikap. Petugas humas juga harus supel dalam pergaulan, tidak boleh membeda-bedakan dan menunjukkan sikap arogan, karena petugas humas sebagai etalase dari sebuah instansi, lembaga, atau organisasi. Dapat disimpulkan, kriteria ideal adalah kemampuan dalam hal manajemen, keterampilan, dan kepribadian. Gambaran umum tentang profil petugas humas dan klasifikasi yang dimiliki. Petugas humas haruslah orang yang memiliki keterampilan, khususnya di bidang penulisan, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menggunakan alat-alat komunikasi lainnya, mampu menggunakan bahasa Inggris jika memungkinkan. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 2. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.